Pernahkah kalian berkunjung ke tempat-tempat suci agama Buddha? Di mana sajakah itu? India? Nepal? Apakah di Indonesia ada tempat-tempat suci juga? Ya, Indonesia juga punya banyak tempat suci yang bisa dikunjungi loh. Mau tahu? Yuk kita belajar bersama-sama tentang tempat-tempat dan benda-benda peninggalan agama Buddha. Materi ini sangat bagus kita pelajari supaya kita dapat lebih menghargai benda-benda dan juga situs atau peninggalan Buddha dan juga meningkatkan keyakinan kita terhadap agama Buddha. Selalu bersemangat belajar Dhamma, persiapkan batin dan juga alat tulisnya. Mari kita mulai pembelajaran bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Masih ingat tentang kerajaan Medang atau Mataram kuno? Ada di mana? Ya, ada di Pulau Jawa. Apakah kalian juga tahu bahwa pada masa kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang banyak sekali dibangun candi-candi. Salah satunya yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Pernahkah kalian mengunjunginya atau melihatnya di media mungkin? Bagaimana? Cantik dan megah sekali kan? Candi Borobudur bukan satu-satunya. Ada banyak sekali candi-candi Buddhis di Indonesia yang dibangun oleh para leluhur kita di masa lalu sebagai bukti kejayaan agama Buddha di Nusantara. Nah, sekarang mari kita melihat-lihat ada candi apa saja. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Pada masa itu banyak dibangun candi dan bahkan ada yang saling berdekatan. Candi-candi peninggalan kerajaan Mataram kuno ini antara lain Candi Borobudur. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan perpaduan antara seni, arsitektur, dan juga spiritualitas Buddhis. Dibangun pada abad ke-8, diresmikan oleh Raja Semaratungga dari Wangsa Shailendra. Candi Mendut. Letaknya tidak jauh dari Candi Borobudur. Candi Mendut berbentuk persegi dengan susunan 3 tingkat dan ada stupa pada bagian puncaknya. Di dalam ruangannya ada patung Buddha besar dengan posisi duduk dengan kaki menyentuh lantai. Berbeda dengan patung Buddha di candi-candi lainnya yang biasanya posisi duduk bersila. Candi Pawon. Candi Pawon terletak dalam satu garis lurus dengan eksis tengah Candi Borobudur, menciptakan hubungan simbolis antara ketiganya. Berbentuk persegi, mirip dengan Candi Mendut tetapi ukurannya sedikit lebih kecil. Candi Sewu terletak di kompleks yang sama dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Candi Sewu tergolong luas di mana di dalamnya terdapat 249 bangunan yang terdiri dari candi induk, 240 candi pewara dan 8 candi apit. Nah, itu tadi adalah candi-candi yang tergolong candi besar dan cukup terkenal. Candi lain yang dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno adalah Candi Kalasan, Candi Pelausan, Candi Banyunibo, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Dawangsari, Candi Gampingan, Candi Gana, Candi Lumbung, Candi Ngawen, Candi Palgading, Candi Risan, Candi Sari. Itu adalah candi-candi yang merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang yang letaknya ada di Pulau Jawa.
Di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya yang juga meninggalkan beberapa bangunan, yaitu ada Candi Muara Takus di Kampar Riau, kemudian ada Candi Muara Jambi di Jambi, kompleks percandian terluas se-Asia Tenggara yang merupakan pusat peribadatan sekaligus pusat pendidikan internasional pada masa itu, yaitu abad ke-7 sampai abad ke-12. Ada Candi Bahal atau Candi Portibi di Sumatera Utara. Selain bangunan candi, banyak ditemukan prasasti, yaitu ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Karangberahi, prasasti Kota Kapur, prasasti Telaga Batu, prasasti Palas Pasemah, prasasti Hujung Langit, prasasti Ligor di Thailand, prasasti Leiden, dan juga ada prasasti Nalanda yang ditemukan di India. Di daerah lain juga ditemukan candi-candi bercorak Buddhis, antara lain ada Candi Sumber Awan di Malang, Jawa Timur, Candi Brahu di Trawulan, Jawa Timur, Percandian Batu Jawa di Karawang, Jawa Barat. Itu adalah banyak sekali bangunan candi yang merupakan peninggalan zaman kerajaan ketika agama Buddha berkembang pada masa itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan candi-candi dan juga benda-benda peninggalan itu? Tentu saja kita harus melestarikannya. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan melakukan Dharma Yatra. Dharma Yatra tidak hanya berkunjung ke tempat-tempat suci yang ada di India yang merupakan tempat yang berhubungan langsung dengan agama Buddha. Istilah Dharma Yatra sering pula digunakan ketika umat Buddha melakukan ziarah ke candi-candi Buddhis yang merupakan tempat-tempat suci agama Buddha. Candi-candi Buddhis ini terdapat di berbagai tempat seperti mana yang sudah kita pelajari tadi dan masih dapat kita kunjungi hingga saat ini. Meskipun bukan merupakan tempat yang berhubungan langsung dengan kehidupan Guru Agung Buddha, tetapi banyak simbol ajaran Buddha yang terdapat pada candi-candi Buddhis itu. Melalui relief-relief yang terpahat pada candi-candi, kita dapat belajar tentang nilai-nilai Dharma dan juga sejarah serta filosofi kearifan lokal Nusantara yang adiluhung. Dharma Yatra merupakan sarana untuk memupuk dan memperteguh keyakinan atau sada terhadap agama Buddha, terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Triratna, memupuk karma baik, dan mengondisikan dapat terlahir di alam-alam bahagia atau alam surga jika dilakukan dengan penuh keyakinan, serta tentu saja untuk melestarikan nilai-nilai Dharma melalui peninggalan sejarah. Karenanya, umat Buddha yang memiliki kesempatan dan kondisi yang mendukung hendaknya dapat melakukan Dharma Yatra ke candi-candi Buddhis itu, dan juga tentu saja 4 tempat suci agama Buddha sebagaimana yang diajarkan Buddha kepada Biku Ananda sebagai bentuk penghormatan kepada Guru Agung kita. Nah, itu tadi adalah tempat-tempat yang sangat baik untuk kita kunjungi. Tahu kan apa manfaatnya? Ya, selain untuk meningkatkan keyakinan terhadap agama Buddha, jika kita umat Buddha sering mengunjungi candi-candi Buddhis, maka dapat menjaga kelestarian benda-benda tersebut. Dan generasi di bawah kita nanti juga dapat belajar dari candi-candi itu. Ingat, candi-candi adalah tempat suci. Jaga sikap kita, jaga kebersihan, dan jangan dirusak. Lakukan pradaksina, puja bakti, dan juga meditasi dengan baik. Dan satu lagi, ayo populerkan candi-candi Buddha di Indonesia melalui media sosial. Buat konten yang bagus tentang candi, kemudian posting di akun media sosial kalian sebagai bentuk kepedulian dan menghargai benda-benda peninggalan agama Buddha. Nah, kalian sudah paham kan? Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Selalu bersemangat berbuat baik, selalu bersemangat belajar hal-hal baru, dan semoga kita semua selalu maju di dalam Dhamma. Sawisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.